Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Feni Mega Oktavia dari Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Jember, Angkatan 2017, ingin menjelaskan tentang hasil kerja saya dengan tema ketahanan pangan di Indonesia. Pengertian ketahanan pangan. Ketahanan pangan menurut FAO 1997 merupakan situasi semua rumah tangga mempunyai akses baik fisik maupun ekonomi untuk memperoleh pangan bagi seluruh anggota keluarganya dan rumah tangga tersebut tidak beresiko mengalami kehilangan kedua akses tersebut. Pangan di Indonesia mempunyai kedudukan yang sangat penting, terutama makanan pokok karena menyangkut permasalahan politik, ekonomi sosial, dan budaya. Selanjutnya yaitu tujuan ketahanan pangan. Mencapai ketahanan dalam bidang pangan dalam kondisi terpenuhinya pangan bagi setiap rumah tangga dari produksi pangan nasional yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, jumlah dan mutu, merata dan terjangkau seperti diamanatkan di UU Pangan. Selanjutnya yaitu strategi ketahanan pangan. Strategi untuk peningkatan ketahanan pangan dengan yang sudah diatur dalam UU nomor 22 tahun 1999 dan PP nomor 25 tahun 2000 dijelaskan bahwa pemerintah bertanggung jawab dalam melaksanakan kebijakan dan ketahanan pangan di wilayahnya sesuai dengan norma, pedoman, kriteria, standar yang telah ditetapkan pemerintah pusat. Upaya yang dilakukan agar tidak terjadi gizi buruk dan peningkatan atau kualitas pangan dan sumber daya manusia, peran pemerintah dan partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan dalam hal ketahanan pangan. Pemerintah yang berperan sebagai fasilitator harus menyediakan posyandu, kepedulian sosial, dasawisma, pendidikan kesejahteraan keluarga, dan aktivitas sosial yang merupakan sarana bagi penanggulangan ketahanan pangan. Ada beberapa faktor upaya yang dilakukan dalam peningkatan ketahanan pangan. 1. Memperbesar keunggulan sumber daya daerah masing-masing dan melihat potensi yang dimiliki daerah tersebut, serta melihat kondisi sosial, lingkungan, dan budaya. Yang kedua, menetapkan berbagai kebijakan ketahanan pangan daerah dengan ketahanan pangan nasional. Yang ketiga, melakukan perdagangan di berbagai daerah yang ada. Yang keempat, menciptakan mekanisme pasar yang berdasarkan keadilan. Kebijakan ketahanan pangan. Kebijakan pangan pemerintah sebagai pelaksana Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 mengenai ketahanan pangan yang secara garis besar mengatur ketersediaan pangan dilakukan dengan mengembangkan sistem produksi, efisiensi sistem usaha pangan, teknologi produksi pangan, sarana dan prasarana produksi pangan, dan mempertahankan lahan produktif. Yang kedua, cadangan pangan nasional berasal dari cadangan pangan masyarakat dan cadangan pemerintah dari tingkat desa, kabupaten atau kota, provinsi, sampai pemerintah pusat. Selanjutnya, cadangan masyarakat dilakukan oleh lembaga swadaya masyarakat, organisasi masyarakat, swasta, koperasi, dan atau perorangan. Yang selanjutnya yaitu penganekaragaman pangan, konsumsi pangan yang beraneka ragam dengan prinsip gizi yang seimbang. Pencegahan dan penanggulangan masalah pangan suatu langkah antisipasi untuk menghindari terjadinya masalah pangan, kelebihan atau kekurangan pangan, dan kemampuan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan pangan. Peran pemerintah daerah dan masyarakat pemerintah daerah melakukan jalan ketahanan pangan di wilayahnya masing-masing melalui pemberian informasi dan pendidikan, meningkatkan motivasi masyarakat dan kemandirian rumah tangga dalam meningkatkan ketahanan pangan. Pengembangan sumber daya manusia dan kerjasama internasional dilakukan melalui pendidikan atau pelatihan di bidang pangan, penyebarluasan ilmu dan teknologi di bidang pangan, serta penyuluhan pangan. Yang selanjutnya yaitu subsistem ketahanan pangan terdiri dari 3. Ketersediaan yaitu ketersediaan pangan dalam jumlah yang cukup, aman, dan bergizi untuk semua orang dalam suatu negara, baik yang berasal dari produksi sendiri, impor, cadangan,
pangan maupun bantuan pangan. Yang kedua, akses, yaitu kemampuan semua rumah tangga dan individu dengan sumber daya yang dimilikinya untuk memperoleh pangan yang cukup untuk kebutuhan gizinya, yang dapat diperoleh dari produksi pangannya sendiri, pemberian atau melalui bantuan pangan. Yang ketiga, penyerapan pangan, yaitu penggunaan pangan untuk kebutuhan hidup sehat yang meliputi kebutuhan energi dan gizi, air, dan kesehatan lingkungan. Yang selanjutnya, aspek-aspek yang berkaitan dengan permasalahan dan tantangan untuk mencapai ketahanan pangan antara lain: 1. Aspek ketersediaan pangan, keberadaan pangan secara fisik, baik berasal dari produksi sendiri maupun keberadaan di pasar. Yang kedua, aspek distribusi pangan, merupakan subsistem antara yang berhubungan subsistem ketersediaan dan subsistem penyerapan pangan. Yang ketiga, aspek konsumsi pangan, mempunyai fungsi dalam mengarahkan pola pangan, mampu memenuhi kaidah-kaidah keamanan, keragaman, kesehatan atau kandungan gizi, dan kehalalan. Yang keempat, aspek pemberdayaan masyarakat, dan yang kelima, aspek manajemen. Sekian penjelasan dari saya tentang ketahanan pangan di Indonesia. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.